Hari ini saya akan kasih tahu 4 aplikasi pinjaman online di Play Store yang aman dan terdaftar di OJK. Nah, jadi teman-teman simak saja videonya sampai selesai, jangan di-skip-skip supaya teman-teman tidak salah install. Karena kadang-kadang aplikasi itu ada yang menduplikasi teman-teman ya. Dan itu yang menduplikasi adalah pinjol ilegal. Nah, langsung aja tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah ini dia teman-teman, yaitu Crowdo Finance. Crowdo ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya teman-teman. Untuk aplikasinya sendiri dari PT Mediator Komunitas Indonesia. Ini nanti teman-teman bisa install di Play Store ya. Kalau untuk iOS saya belum cek. Nah, kalau di Play Store udah pasti ada. Nah, untuk ratingnya sendiri 2,3. Saya rasa di sini ada yang kurang memuaskan kayaknya ya. Karena ratingnya 2,43 bintangnya. Dengan hanya 30 ulasan teman-teman. 30 orang saja. Biasanya itu ribuan yang ngulas ya, tapi ini cuma 30 orang. Nah, kalau lihat di sini tentang aplikasinya, Crowdo Financing adalah platform peer-to-peer lending yang menghubungkan UMKM yang membutuhkan pendanaan untuk modal usaha dengan cara memberi pinjaman. Nah, jadi Crowdo ini khususnya untuk UMKM saja teman-teman. Kalau untuk konsumtif atau kebutuhan untuk belanja itu kayaknya nggak ada ya. Kayak aplikasi lain itu kan konsumtif. Nah, kalau ini kayaknya khusus UMKM. Artinya apa? Pengajuannya cukup sulit nanti menurut saya. Syaratnya mungkin sedikit ribet karena biasanya kalau untuk usaha itu syaratnya ada SKU juga atau surat keterangan usaha ya teman-teman. Nah, kemudian limitnya juga yang didapatkan sulit. Kalaupun di ACC, tapi ya kalau di ACC itu limitnya nanti bukan limitnya, ringan maksudnya. Bunganya itu ringan kalau di ACC teman-teman. Biasanya kalau yang pinjaman seperti ini. Karena ini jenisnya adalah produktif, pinjaman produktif seperti ini teman-teman ya. Nah, Crowdo sebagai alternatif solusi pembiayaan UMKM, tenor fleksibel. Nah, di sini untuk tenornya maksimal 12 bulan. Tenor fleksibel mulai dari 1 bulan, 3 bulan, sampai 12 bulan teman-teman. Dengan bunga kompetitif mulai dari 1%. Mulai dari 1%. Nggak tahu nanti bunganya berapa ya. Itu kan mulainya. Mulai dari 1%. Bisa jadi ntar 10%, 20%. Ya dicek aja teman-teman ya. Dan by the way aplikasi ini sudah diupdate sejak 2023 Desember teman-teman. Kalau rilisnya itu bulan apa ya? Nggak ada sih di sini. Kalau rilisnya sudah lama setahu saya ya teman-teman. Terdaftar di OJK sudah lama juga. Nah, untuk aplikasinya kurang lebih seperti ini nanti tampilannya ya teman-teman. Kalian bisa pinjam tampilannya seperti ini. Kayak gini nih. Nah, oke. Nanti dicoba aja diinstal kalau tertarik di aplikasi Crowdo Financing. Kemudian lanjut ke aplikasi selanjutnya. Nah, di aplikasi selanjutnya ini ada yang namanya Indodana, Pay Letter, dan Pinjaman. Kok bisa gitu? Karena di dalam aplikasi ini tuh mirip kayak Kredivo, kayak Aku Laku teman-teman. Kalian bisa belanja menggunakan limit Indodana. Atau yang kedua kalian bisa pinjam uang online, pinjam uang tunai masuk ke rekening. Kalau untuk belanja nggak bisa dicairkan ya. Kalaupun bisa itu harus pakai cara-cara tertentu. Harus diakalin lah kayak gitu. Nah, di aplikasi Indodana ini kalian bisa pinjam maksimal tenornya itu hingga 12 bulan teman-teman. Dan paling pendek itu 3 bulan. Ada juga yang 1 bulan sih, tapi ya itu pasti bunganya kecil gitu ya. Nah, terus suku bunganya mulai dari 3%, bunga maksimalnya 36%. Nah, ini yang agak mengganjal menurut saya teman-teman, karena di sini bunga maksimum 36%. Setahu saya, aplikasi fintech itu diatur oleh OJK bunganya maksimal 24% per tahun apabila tenornya lebih dari 30 hari. Nah, ini kan tenornya ada yang lebih dari 30 hari ya untuk Indodana ini. Tapi bunga maksimalnya itu 36%. Ya bisa jadi kan ya, karena kita kena bunga 36% itu cukup tinggi menurut saya. Jadi teman-teman saya sarankan dipertimbangkan kembali aja. Walaupun Indodana ini sudah cukup besar, tapi untuk bunga maksimumnya ada sedikit ada sedikit tanda tanya menurut saya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian contoh teman-teman untuk simulasi pinjamannya di sini untuk pinjaman belanja
4 juta, nanti teman-teman ngembaliinnya adalah 5.494.000. Dengan catatan itu tenor 12 bulan ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman gimana? Pinjam 4 juta itu balikin 5.490, hampir 5.600.000 lah. Berarti kena bunga total itu 1.600.000. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis saja di kolom komentar. Apakah terlalu mahal atau biasa aja ya? Silakan aja tulis. Nah, syarat daftar di aplikasi ini teman-teman cukup memerlukan KTP dan validasi pendapatan. Validasi pendapatan itu ya teman-teman ngisi di bagian seputar pekerjaan biasanya kayak gitu ya. Nah, jadi ini aplikasi yang kedua. Lanjut ke aplikasi yang ketiga, teman-teman. Di aplikasi yang ketiga ada yang namanya Julu, kredit online dan pinjaman online. Ini juga hampir sama seperti yang kedua atau Indodana. Cuma menurut saya pendaftarannya lebih mudah di sini, teman-teman. Karena saya sendiri sudah coba di Indodana beberapa kali itu ditolak nggak tahu kenapa. Padahal di aplikasi lain itu nggak pernah ditolak. Ya, karena saya nggak merasa pernah bermasalah di aplikasi lain kayak gitu ya. Nah, Julu ini dari PT Julu Teknologi Finansial. Nah, saya kalau Julu ini akan sharing berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Di Julu ini kalian bisa bisa pinjam uang, bisa bayar belanjaan online dari manapun itu ya. Dari Shopee, dari Tokopedia, Bukalapak, Blibli itu kalian bisa bayar pakai Julu. Ketika teman-teman di situ nggak ada limit pay letternya misal ya, di Shopee Pay Later nggak punya, terus Tokopedia nggak punya, saya sarankan teman-teman ini jadi opsi. Jadi Julu ini bisa membayar belanjaan di aplikasi e-commerce yang ada di Indonesia kayak gitu. Selain itu teman-teman bisa pinjam uang tunai cair ke rekening sendiri, bahkan ke rekening orang lain juga. Karena di dalam aplikasi Julu itu ada yang namanya fitur kayak menu-menu gitu. Ada yang namanya menu, namanya itu apa sih, lupa saya. Kirim uang, teman-teman. Kirim uang kalian bisa kirim ke rekening orang lain. Bisa kirim uang ke rekening orang lain, saldonya pinjem di aplikasi Julu kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga kelebihannya menurut saya adalah bisa cair ke Dana, teman-teman. Bisa cair ke e-wallet, salah satunya adalah Dana. Bisa juga ke e-wallet yang lain, ShopeePay, GoPay dan lain sebagainya. Itu bisa. Disediakan fitur atau menu yaitu namanya dompet digital. Kalian bisa klik tombol dompet digital, lalu teman-teman tinggal cairkan ke Dana kayak gitu. Jadi menurut saya cukup banyak fiturnya gitu. Nah, kekurangannya adalah limitnya itu naiknya terlalu lama. Berdasarkan pengalaman saya, limitnya terlalu lama dan kalaupun naik itu sedikit ya. Terus tenornya kita nggak bisa fleksibel, misalkan kita mau 12 bulan itu nggak bisa, atau mau pinjam misalkan 3 juta tapi tenornya pendek itu nggak bisa. Jadi kalau pinjam 3 juta itu tenornya dikasih yang panjang sama Julu ini. Ya mungkin biar dapat bunga yang lebih tinggi nih ya kayaknya si Julunya ini. Karena waktu itu saya coba 3 juta, maunya itu pendek saja, 1 bulan saya balikin biar nggak terlalu tinggi bunganya gitu ya. Ternyata nggak bisa. Kita dikasih tenor 6 bulan dan 9 bulan kalau nggak salah seperti itu. Jadi menurut saya kekurangannya itu. Kalau untuk legalitas sudah jelas ya teman-teman, Julu ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau coba, silahkan aja. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, lanjut ke aplikasi yang terakhir atau yang keempat. Di aplikasi yang keempat ada yang namanya Pinjam Win-Win. Pinjam Win-Win adalah aplikasi dari PT Progo Puncak Group. Nah, aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan rating di Play Store itu 4,3 dan ulasannya ada 114.000 ulasan. Dengan installnya itu 1 juta orang lebih yang install ya teman-teman. Jadi ini cukup besar aplikasinya menurut saya. Nah, langsung aja untuk aplikasi ini apa saja yang ditawarkan. Untuk di sini aplikasi Pinjam Win-Win itu menawarkan jumlah pengajuan pinjaman hingga 50 juta. Maksimalnya 50 juta teman-teman ya. Dan tenor yang bisa kalian pilih itu 91 hari sampai 270 hari. Berarti itu sama dengan 3 bulan sampai 9 bulan teman-teman ya. Jadi nggak sampai 1 tahun kayak gitu. Terus bunganya berapa? Biaya layanannya ini hariannya adalah 0,2% teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan pinjam
1 bulan ya tinggal kalikan aja 0,2% kali 30. Hasilnya berapa gitu aja. Nah, kalau misalkan 90 hari atau 3 bulan ya tinggal kalikan lagi ya. 0,2% dikali 30 hari. Dikali 90 hari hasilnya berapa? Maka teman-teman akan ketemu bunganya kena sekian persen gitu ya. Coba saya hitung di sini 0,2 kali 90 hari. 18% teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pinjam 1 juta tenor 3 bulan itu kena bunga 18%. Jadi kalau disimpulkan pinjam 1 juta total yang harus kita bayar adalah 11.800.000. Kurang lebih seperti itu ya. Dan belum lagi nanti dipotong potongan admin di awal ya kalau ada ya. Itu hitungan tadi di luar potongan admin awal. Nah, dari keempat aplikasi tadi tentunya masing-masing aplikasi punya kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman coba aja salah satunya. Tadi sudah saya sebut semua fitur-fitur dari aplikasinya ya, dan fungsinya untuk apa saja dari keempat aplikasi tadi. Jadi segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dan di like juga, share video ini. Sampai sini aja, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.